Perkenalkan, nama saya Rosna, ini berasal dari SMP Negeri 3 Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang ketergantungan antar ruang. Ya. Kemudian materi yang mau kita bahas adalah tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi. Nah, konsep ekonomi itu kan ada 3 ya. Yang pertama ya ada produksi, kemudian yang kedua ada distribusi, kemudian yang ketiga ada konsumsi ya. Jadi ini adalah 3 faktor ekonomi. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran ini? Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama ya siswa dapat mengetahui definisi produksi, kemudian ya, siswa dapat mengetahui definisi distribusi, kemudian siswa dapat mengetahui definisi konsumsi. Ya. Oke, baiklah kita masuk pada materi pertama. Ya, materi pertama adalah ya, definisi produksi. Ya, apa sih sebenarnya definisi produksi itu? Ya, definisi produksi adalah ya kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa ya sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan ya. Kemudian ya, adapun tujuannya ya. Tujuan dari kegiatan produksi ya. Yang pertama tujuannya adalah ya menghasilkan barang atau jasa, ya memperluas lapangan kerja, ya kemudian memenuhi kebutuhan pasar, ya kemudian ya produsen ya dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya, jadi itu adalah tujuan dari kegiatan produksi. Ya, selanjutnya adalah kita masuk kepada faktor-faktor produksi ya. Ada 4 faktor produksi ya. Yang pertama ya ada faktor berasal dari alam ya. Kemudian yang kedua ada faktor berasal dari tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada faktor berasal dari modal ya. Kemudian yang keempat ada faktor produksi yang berasal dari kewirausahaan ya. Kemudian 4 faktor yang saya sebutkan tadi itu adalah ya faktor mutlak untuk bisa terjadinya proses produksi ya. Kemudian kita masuk kepada ya negara-negara yang penghasilannya minyak bumi terbesar di dunia. Yang pertama ya ada negara dengan produksi minyak terbesar di dunia. Yang pertama ternyata ada 5 negara. Yang pertama ada Rusia, ada Arab Saudi, kemudian ada Amerika Serikat, ada Irak, kemudian ada Iran ya. Jadi kelima negara tersebut merupakan ya penghasil terbesar minyak minyak bumi di dunia. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada negara-negara dengan faktor produksi beras terbesar ya di dunia. Ternyata yang pertama ada ya negara Tiongkok ya, ada India ya, ada Indonesia, kemudian ada Vietnam dan ada Bangladesh ya. Itu adalah 5 negara dengan faktor 5 negara dengan hasil terbesar di dunia ya. Kemudian ada kita masuk kepada penghasil kelapa sawit terbesar di dunia ya. Penghasil kelapa sawit terbesar di dunia ternyata ada Indonesia ya. Ternyata Indonesia masuk ya penghasil terbesar. Kemudian yang kedua ada Malaysia ya. Kemudian yang ketiga ada Thailand ya. Kemudian ada Kolombia ya. Kemudian ada Nigeria ya. Itu adalah 5 negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia ya. Selanjutnya ya ada penghasil kayu bundar ya. Penghasil kayu bundar terbesar di dunia ya. Yang pertama negara apa saja itu ya? Yang pertama ya ada negara apa ini? Ada negara Amerika Serikat ya. Kemudian ada negara India, kemudian ada negara Tiongkok ya. Kemudian ada negara Brasil, kemudian ada negara Kanada ya. Ini adalah negara dengan produksi kayu bundar terbesar di dunia. Kemudian kita masuk kepada ya negara-negara dengan penghasil daging ya terbesar di dunia ya. Jadi ini adalah konsumen ya masyarakat ya, termasuk salah satu konsumen terbesar masyarakat. Ternyata negara apa saja ya yang menghasilkan daging ya yang terbesar di dunia ya? Ternyata ada Amerika Serikat ya, lagi-lagi Amerika Serikat, kemudian ada Brasil ya, kemudian ada Tiongkok
ya, dan ada India, kemudian ada Argentina, ya, itu. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ya negara-negara penghasil perikanan tangkap di laut terbesar, ya. Ya. Jadi ternyata ya Indonesia juga masuk ya ini, ya. Salah satunya adalah Indonesia ya dengan penghasil ikan terbesar di dunia. Ya, kemudian ada Amerika Serikat, ya. Kemudian ada Tiongkok, ya. Kemudian ada Rusia, kemudian ada Jepang, ya. Selanjutnya ya kita ya itu adalah negara-negara dengan penghasil kebutuhan manusia terbesar di dunia, ya. Kemudian kalau kita ditanya ya kenapa sih kegiatan antar ruang, ya, antar negara atau ketergantungan antar negara itu bisa terjadi, ya karena memang ya setelah kita tadi melihat paparan yang saya kemukakan tadi, ya ternyata ya tidak semua ya negara ya mampu memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi ya kegiatan produksi ini memang ya membutuhkan ya negara lain atau wilayah lain untuk memenuhi kebutuhannya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita bahas kegiatan produksi, ya kita masuk kepada kegiatan ya distribusi. Ya, apa sih sebenarnya itu distribusi? Ya, distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa ya dari produsen ke konsumen yang membutuhkannya. Ya, jadi itu adalah definisi distribusi, menyampaikan ya suatu barang ke daerah lain. Kemudian salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang. Ya, ini adalah distribusi barang, salah satu kegiatan penting dalam kegiatan distribusi. Ya, karena ya distribusi barang ini menjadi faktor penting ya untuk ketersediaan barang ya di berbagai daerah ya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ya setempat. Ya, kemudian kita masuk kepada faktor pendorong dan penghambat ya kegiatan distribusi. Yang pertama kita bahas adalah ya faktor pendorong distribusi. Apa sih sebenarnya faktor pendorong distribusi? Ya, yang pertama ya ada ketersediaan barang ya dan jasa, ya, kemudian atau ketersediaan pasokan barang, ya. Kemudian yang kedua harus ada alat angkut ya untuk memenuhi transportasi yang memadai. Kemudian yang ketiga ya infrastruktur distribusi memadai ya seperti jalan raya ya, harus ada jalan raya untuk dilewati orang ya. Kemudian yang keempat ya harus biaya pengangkutan itu cukup murah. Ya, kalau misalnya mahal itu akan menghambat kegiatan ya distribusi ke daerah lain. Ya, selanjutnya ya setelah kita bahas faktor pendorong, ya kita bahas faktor penghambat. Apa sih faktor penghambat kegiatan distribusi? Ya, bisa kita lihat ya bahwa faktor penghambat distribusi yang pertama ya terhambatnya pasokan barang, ya kemudian ya faktor cuaca ya yang tidak mendukung, ya kemudian kurangnya armada pengangkut barang, ya kemudian biaya pengangkutan yang cukup mahal, ya kemudian kualitas infrastruktur distribusi barang yang kurang baik ya seperti tadi jalan raya yang kurang mendukung ya. Selanjutnya ya dua alat transportasi penting ya dari distribusi internasional. Ya, kalau tadi itu yang kita bahas faktor pendorong dan penghambat itu adalah distribusi barang antar wilayah ya yang mementingkan atau sangat bergantung kepada jalan raya. Ya, kalau misalnya kita mau bahas tentang distribusi internasional, ya, ada dua faktor yang sangat berpengaruh di sini. Yang pertama adalah ya kapal laut, ya. Jadi ini ya harus ada kapal laut ya untuk barang sampai ke negara tetangga. Kemudian yang kedua ada pesawat terbang ya. Jadi distribusi barang antar negara itu ya dua faktor yang sangat mendukung ya. Yang pertama tadi ada kapal laut ya dan ada pesawat terbang ya, karena dua hal ini yang dapat mengangkut barang atau yang dapat digunakan oleh manusia ya untuk menyampaikan barang tersebut ke negara orang lain ya. Selanjutnya ya apa sih tugasnya kegiatan distribusi ini ya? Ya ternyata ya tugas kegiatan distribusi juga ya menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkannya ya. Kemudian kegiatan distribusi ini dibutuhkan untuk ya mendekatkan daerah yang berjauhan. Maksudnya apa?
ya kegiatan distribusi ini mendekatkan daerah yang berjauhan. Maksudnya adalah ya misalnya contohnya saat kita di Indonesia ya dapat menikmati misalnya pakaian-pakaian luar negeri ya, meskipun itu pakaian luar negeri asalnya dari jauh ya, tapi kita dapat menggunakan sesuka kita di daerah kita ya. Jadi itu artinya mendekatkan wilayah dari segi konsumennya. Ya, kemudian ya, setelah kita bahas faktor produksi, setelah kita bahas faktor distribusi, ya sekarang kita masuk kepada kegiatan konsumsi. Ya, apa sih sebenarnya kegiatan konsumsi itu? Ya, ternyata kegiatan konsumsi adalah ya kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya konsumsi. Ya, setiap manusia setiap harinya pasti melakukan kegiatan konsumsi. Ya, contohnya apa? Ya, konsumsi misalnya memakan apel, ya itu konsumsi apel, memakai pakaian, memakai tas, memakai sepatu, itu semua konsumsi barang dan jasa. Nah, selanjutnya ya, apa sih tujuan dari konsumsi? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, itu tujuan mutlaknya itu ya, memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi nilai guna barang dan jasa. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ciri benda konsumsi antara lain sebagai berikut ya. Jadi ciri-ciri benda konsumsi yang dikonsumsi oleh manusia. Ciri-cirinya yang pertama ya. Yang pertama ada ya, ini ada benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Kemudian yang kedua, benda yang dikonsumsi adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, benda yang dikonsumsi ya untuk memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Ya, untuk pemaparan saya untuk materi hari ini yang saya sampaikan ya cukup sampai di sini. Selanjutnya materi selanjutnya nanti akan saya paparkan lagi. Ya, semoga materi yang saya sampaikan hari ini ya dapat menambah wawasan kita semua. Ya, kemudian bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.